Saya beragama Islam, saya punya norma agama, wajib sholat, wajib zakat, tidak boleh makan babi. Tapi kalau saya makan babi kan tidak bisa dihukum oleh negara. Karena ini hanya norma agama. Norma kesopanan. Saya duduk di atas, nih teman-teman duduk di bawah, ini kan tidak sopan. Tetapi kan tidak ada hukumannya, karena ini bukan hukum. Itu hanya norma kesopanan. Dan seterusnya. Sehingga segala sesuatu dari norma itu baru mengikat dan dipaksakan oleh negara kalau sudah ditetapkan menjadi hukum. Nah, fatwa itu sejauh belum ditetapkan jadi hukum tidak mengikat. Fatwa Majelis Ulama itu tidak mengikat. Kalau belum dijadikan isi undang-undang atau isi perda atau perpres pemberlakuannya untuk satu hal. Oleh sebab itu, apakah Majelis Ulama itu fatwanya tidak mengikat? Ada yang mengikat. Misalnya apa? Misalnya hukum perkawinan. Itu kan sudah jadi undang-undang hukum perkawinan, bahwa hukum itu dilakukan secara sah kalau dilakukan menurut agama masing-masing. Itu jadi fatwa Majelis Ulama bisa di situ bisa jadi hukum. Majelis Ulama belum jadi undang-undang. Nggak bisa. Seperti yang paling gampang, Anda orang Islam tidak mau naik haji, nggak apa-apa, karena haji itu kewajiban agama. Dan belum ada yang mewajibkan undang-undang itu haji wajib. Tapi ada undang-undang haji. Bukan untuk mewajibkan orang naik haji. Untuk apa? Untuk melindungi orang yang mau naik haji. Kalau yang tidak mau naik, tidak apa-apa. Tapi dosa, kan gitu. Hukum tidak bisa memaksa. Jika MUI, namanya Majelis Ulama, artinya mereka yang sudah memiliki tingkat kerohanian sangat tinggi, pengetahuan tentang agama sangat tinggi, yang sudah berpendapat, bukankah memang seharusnya didengarkan oleh umat? Ya didengarkan dan perlu diikuti. Tetapi seumpama tidak mengikuti itu tidak wajib. Karena misalnya fatwa MUI yang terakhir itu tentang Natal, itu fatwanya MUI. Tapi fatwa lembaga lain kan tidak begitu. NU misalnya tidak mengatakan itu haram, dihindari aja misalnya. Itu kan beda-beda. Dan itu tidak ada yang mengikat. Itulah sebabnya saya katakan fatwa itu saya suka terhadap fatwa, senang, itu penting dan bagus. Tetapi kalau mau ditegakkan oleh aparat penegak hukum itu tidak boleh sebelum dia jadi undang-undang. Ada yang mengatakan, loh Pak, agama itu kan sumber hukum. Iya, agama itu sumber hukum, tapi sumber hukum agama itu bukan hanya Islam. Kristen juga sumber hukum nasional. Hindu yang berhukum nasional, lalu dieklektik namanya, dieklektisasikan, diolah sumber-sumber itu, lalu keluarlah hukum nasionalnya. Itulah yang mengikat. Yang ini, yang sebagai sumber-sumber material ini belum mengikat sebelum dijadikan undang-undang. Itu juga dulu yang ribut. Wah, Islam itu kan sumber hukum. Iya dong, tapi kan bukan hanya Islam yang sumber hukum, tuh adat juga sumber hukum. Di mana seharusnya umat, publik ketika ada sebuah fatwa yang kalau kemudian kita melihat dengan lebih jernih, ini bisa menimbulkan perbedaan yang sangat fundamental di masyarakat. Contohnya kemarin fatwa MUI itu. Diikuti secara pribadi aja, secara personal. Oleh sebab itu dikatakan di dalam hukum itu ada sanksi atau hukuman itu yang sifatnya heteronom, ada yang otonom. Kalau heteronom itu artinya sanksi itu dipaksakan oleh negara. Misalnya Anda ditangkap, dipenjarakan karena melanggar yang sudah diundangkan. Tapi kalau sanksi otonom itu sanksi yang datang dari hati. Anda kok makan babi padahal Islam. Nah itu Anda merasa berdosa, itu sanksi otonom namanya. Malu didengar orang. Anda kok tidak puasa gitu siang-siang. Siapa yang menghukum orang tidak puasa? Itu bukan undang-undang. Tetapi kan malu, aduh aku dilihat temen nih makan gitu kan. Itu namanya sanksi otonom. Itu di dalam hukum sudah dipelajari semua yang begitu-begitu. Tetapi sekarang orang ini sering mencampur adukkan antara hukum dan yang bukan hukum. Banyak juga ketika saya berpendapat begini, lupa Mahfud itu orang Islam apa kok bilang hukum Islam tidak berlaku? Memang tidak berlaku di sini hukum Islam. Yang berlaku hukum nasional. Hukum Islamnya berlaku bagi kita pribadi aja, gitu. Ditaati secara personal, jangan dipaksakan ke publik gitu. Misalnya Anda mau sholat mau tidak itu kan urusan saya gitu. Saya tidak sholat, tidak ada yang bisa menghukum saya meskipun itu hukum. Jangan pesimis terus, Mas Indiarto. Mari kita yang bagus-bagus nih kita